Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala sahru Ramadan sayyidus suhur, sahru Ramadan sahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah tarwih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini adalah malam, insyaallah malam terakhir kita melaksanakan salat tarwih di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Malam terakhir. Sebenarnya malam ini banyak acara di luar, di tempat lain. Tapi saya lebih memilih untuk di Masjid As-Salihah. Kenapa saya memilih Masjid As-Salihah? Karena saya tadi mengatakan banyak acara, tapi saya tidak diundang. Jadi saya datang di sini. Lebih baik saya ke sini, sama-sama kita sholat tarawih berjamaah. Jadi tidak apa-apa kita senyum-senyum. Sebenarnya kalau malam terakhir Ramadan itu, kalau sebagai orang beriman dan bertakwa kepada Allah, hatinya itu sedih berpisah dengan bulan Ramadan, kita senyum-senyum sedikit supaya mengimbangi rasa sedih kita. Kalau ada orang beriman tapi tidak sedih dengan berpisah bulan Ramadan, maka tentunya baginya untuk merenungi diri. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah. Kita sedih berpisah dengan bulan ini. Ya, kalau orang tidak beriman kebalikannya, justru gembira. Kadang mandri sewe, to minus sih, terbuka lagi tempat hiburan, terbuka lagi rumah menyanyi dan sebagainya. Tapi kalau orang beriman sedih, bulan dimana kalau kita melakukan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Sedih apa tidak Bapak Ibu? Sedih ya? Sedih. Iya. Ma'asyiral muslimin jamaah tarwih rahimakumullah. Dari malam pertama sampai malam terakhir itu bergantian mubalik yang datang di tempat ini. Bergantian memberikan kita nasihat agama, menyampaikan syiar Islam, mengajarkan kita bagaimana puasa Ramadan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan 1 bulan penuh itu ini menjadikan kita menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Ya. Jadi mubalik yang datang itu bermacam-macam. Karena kebetulan saya yang susun, ya, mulai dari S1, S2, bahkan kandidat doktor. Ya, ini yang bicara ini kandidat doktor di UI, Universitas Insya Allah. Ya, maksudnya kalau ada rezeki, ada nikmat, insya Allah lanjut. Ya, kalau tidak ada, bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi bulan Ramadan adalah bulan yang sepatutnya kita ini meningkatkan ibadah kita, wabil khusus di hari-hari terakhir Ramadan. Saya ini tiap malam ceramah Bapak Ibu, dari masjid ke masjid. Pengalaman saya ceramah, semakin Ramadan mau berakhir juga jamaah. Nah, berakhir jamaah, begitu memang keadaannya. Iya, di tempat lain kemarin itu beberapa hari yang lalu laki-lakinya hanya setengah saf, perempuannya, tapi rata-rata saya lihat perempuan selalu yang banyak di tempat-tempat lain.
walaupun semakin hari semakin berkurang. Tapi alhamdulillah kita yang ada di sini itu diberikan keimanan kepada Allah. Kita istiqamah, konsisten untuk menghabiskan bulan Ramadan ini melaksanakan tarawih 1 bulan penuh. Insya Allah apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan kenikmatan di yaumul akhirat nanti. Apa yang kita lakukan ini bukan perbuatan yang sia-sia, tidak bermanfaat. Yakin dan percaya Allah Maha melihat, Allah mengetahui hambanya yang mana ikhlas melaksanakan qiyamul lail. Kalau kita konsisten mulai malam pertama sampai malam terakhir melaksanakan qiyamul lail, selalu saya katakan itu di atas mimbar, pasti kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Pasti. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu hanya turun di bulan Ramadan. Hanya turun di bulan Ramadan. Kalau tiap malam kita mengaji, tiap malam kita tarwih, witir, zikir, mengingat Allah, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau malam itu kita melakukan amalan ibadah berpahala, itu nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan Bapak Ibu, lebih baik ya. Dalam berbagai riwayat itu banyak memberikan tanda-tanda di 10 hari malam terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil. Kemarin saya ceramah di satu masjid, saya turun ditanya, "Ustaz, yang mana sebenarnya malam ganjil Ustaz?" Kada kak mage memang nih, maka dak nasa, kalau saya ganjil Ustaz genap, kalau Ustaz genap saya ganjil. Kenapa? Karena setelah awal Ramadan ini ada perbedaan. Saya bilang kalau begitu tidak usah pilih-pilih, tiap malam ke masjid lakukan ibadah, lakukan qiyamul lail. Insya Allah amalan ibadah yang kita lakukan akan akan berlipat ganda, dan insya Allah akan meraih apa yang namanya Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi malam ini adalah malam terakhir ya, malam terakhir. Kenapa saya katakan terakhir? Kalau menurut hitung-hitungan pakai metode hisab, hari Ahad besok di waktu maghrib itu ketinggian hilal sudah 4 derajat. Kalau secara ru'yah juga itu sudah bisa kelihatan, bahkan di beberapa titik sudah ada yang 5 derajat. Sehingga insya Allah baik yang memakai metode ru'yah maupun hisab sama-sama serentak berlebaran di hari Senin tanggal 2 Mei 2022 1443 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam ini saya hanya kembali mengingatkan saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya jangan melupakan kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena antara puasa dengan zakat fitrah itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, tidak boleh kita pisah. Jadi supaya puasa kita ini mantap ya, kalau kita tidak zakat fitrah, puasanya itu mu'allakum bainas sama wal ar, itu tergantung antara langit dan bumi. Bagaimana supaya tidak tergantung? Illa bi zakatil fitr, dengan jalan kita mengeluarkan zakat fitrah. Berapa ukurannya? 3,5 liter beras atau 2,5 kilo. Kalau kilo 2,5 kilo. Kalau kita konversi dengan dirupiahkan, untuk yang makan beras biasa itu 25.000, yang beras kepala 28.000. Ini jangan kita lupakan. Ini kita keluarkan paling lambat sebelum pelaksanaan sholat Id. Kalau sudah laksanakan sesudah sholat Id, itu tidak lagi menjadi zakat fitrah, tapi sudah menjadi sedekah biasa. Ini kadang-kadang kita ini berharap sama anak-anak kita di kampung tempat lain, ternyata anak kita juga berharap ke kita, ke orang tuanya, akhirnya terlupakan. Ini hal sepele, untuk itu mari kita perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi zakat fitrah ini sebenarnya ini menjadi pembersih, mensucikan kita. Husmin amwalihim shadaqatan
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Jadi zakat itu ambillah dari harta-harta mereka, tutahhiruhum untuk membersihkan, wa tuzakkihim biha dan untuk mensucikan. Itu yang pertama, kita jangan lupakan tentang zakat fitrah ini. Kemudian yang kedua, tentang pelaksanaan di hari raya nanti, sholat id, ya, mari kita sama-sama laksanakan. Jadi itu bukan merupakan hukumnya bukan wajib, tapi sunnah muakkad. Jadi sesuatu yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan. Tentu ada kaifiat dan cara-caranya, ada sunnah-sunnah di dalamnya, ya, termasuk diantaranya sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan sholat id, kita makan sebagai tanda bahwa hari itu kita sudah tidak puasa, ya. Jadi beda dengan Idul Adha. Idul Adha itu nanti balik dari sholat id. Begitu juga dianjurkan untuk menempuh jalan yang berbeda, waktu pergi dan waktu pulang, supaya itu menjadi saksi itu jalanan bahwa si baco itu, si fulan itu pergi melaksanakan sholat id. Jadi memang dalam agama kita mengajarkan seperti itu. Jadi lain tempat, lain dilewati waktu datang, lain juga dilewati waktu pulang. Itu jadi saksi nanti, itu yang kita lewati jadi saksi. Sama itu kalau kita setelah selesai sholat fardu, sholat wajib, kalau kita sholat sunnah, ya, kenapa kita angkat sujadah kita pindah ke tempat lain? Magi natanya ke korombe memasang pajak sunnah. Itu supaya menjadi saksi juga nanti di yaumul akhirat. Mega yonroy letek-letek. Biasa tuh ngomong magi nih isoros, supaya jadi saksi nanti bahwa tempat sujud bahwa si A itu melaksanakan banyak yang menjadi saksi kita di yaumul akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah tarwih rahimakumullah. Olehnya itu, ya, mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita laksanakan ini menjadikan kita membentuk kita menjadi pribadi yang muttaqin. Jadi puasa yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, insya Allah melatih kita 1 bulan penuh. Termasuk puasa itu sebenarnya melatih kita untuk berlaku jujur. 1 bulan penuh kita dilatih untuk berlaku jujur, Bapak Ibu. Jadi puasa itu betul-betul tidak ada yang tahu bahwa kita ini puasa, hanya kita dengan Allah. Siapa yang tahu kalau kita masuk di kamar, mendekalak deki mafelas we, to minum we si cangkir dia mite. Itu dilatih kita jujur. Aja na natama kamarai, ya, si depe ki bawa mak jenne, apa dia lihat tahangi berkumur-kumur ri nama icede dia miseng. Tidak ada yang tahu, memang hanya Allah dan kita. Oleh karena itu 1 bulan ini diajar kita untuk berlaku jujur, jujur kepada diri sendiri, ya, jujur kepada Allah. Ya, supaya 1 bulan ini dilatih, insya Allah memberikan bekas di 11 bulan yang lain, supaya kita 11 bulan yang lain itu menjadikan kita ini orang yang jujur, insya Allah. Kalau kita sudah jujur, insya Allah kehidupan ini kita lalui dengan tenang. Kalau kita jujur, banyak orang suka kita, pekerjaan menjadi mudah. Kalau kita tidak jujur, pekerjaan jadi susah, banyak orang tidak percaya sama kita. Dan itu juga akan dari mulut ke mulut. Maka mapako itu ya aja mutepeki. Ini merusak diri sendiri. Makanya puasa ini melatih kita untuk jujur. Apalagi ini akhir-akhir ini bulan Ramadan, Bapak Ibu, sungguh begitu besar godaannya. Ya, sudah banyak itu warung-warung terbuka. Bapak Ibu lihat sendiri kalau ini 2-3 hari menjelang berakhir Ramadan, sudah banyak. Bahkan sudah ada yang terang-terangan. Ada juga yang pakai horden tutup, tidak kelihatan. Si sana nanti ke ICD Allah bukit to mandre ya masih letomite. Bukit to mandre ya. Ternyata bukan orang sengkang itu, orang wajo. Ini apa? Saya ini jangan-jangan ini
waktunya subuh ini bangun, dikasih bangun sama istrinya, sama-sama makan sahur, tangah sudah digamitai cili tama mandre coto capu telu mangko nasusui melisui ma puasa pema. Ini bahaya ini ya, membohongi diri sendiri, membohongi keluarganya, istrinya, membohongi Allah. Ini bukan cerita, fakta. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti ini. Itulah kehidupan dunia, terlalu banyak godaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini bukan sekedar hanya ada iman, ada hati, tapi Allah juga menciptakan kita ini ada nafsu, ada syahwat. Nafsu inilah yang kadang-kadang kalau kita tidak kontrol, kita tidak jaga, kita bisa terpeleset mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Nah, momentum Ramadan ini mari kita jadikan sebagai bulan untuk pelatihan, pengendalian diri, bulan sebagai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bulan untuk melatih kita berlaku jujur dan lain sebagainya, sehingga kita keluar dari bulan puasa ini menjadi la'allakum tattaqun. Kita ini menjadi orang-orang yang muttaqin. Sebagai kesimpulan yang terakhir, ya, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu ya yang hadir untuk tetap kita mengingat zakat kita, zakat fitrah terpenting bagi kita ya. Zakat mal itu memenuhi haul dan nisab ya. Haul itu masanya 1 tahun, nisab itu ukurannya. Kalau gerak emas itu 85 gram. Kalau sudah cukup itu wajib dikeluarkan 2,5%. Ada juga namanya bayar fidyah. Ada juga infak lain itu. Kalau fidyah itu itu bagi orang-orang yang dalam berpuasa ini tidak sanggup. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Bagi orang-orang yang lemah, tidak sanggup untuk puasa, baginya membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Seperti misal orang sudah tua, sudah uzur, sudah tidak sanggup lagi puasa, demitona gagal kesilalan nama puasa, sudah tua umur, itu diberikan keringanan untuk membayar fidyah. Orang ibu hamil, ibu menyusui, ibu mengandung juga bisa bayar fidyah. Berapa besarannya fidyah? Itu sebesar memberi makan 1 orang fakir miskin. Siaga biaya nero, ya nero pesu. Kemarin itu ada yang membayar di salah satu tempat mengeluarkan itu zakat fitrah dikenakan 25.000. Tapi kalau saya lihat kemarin keputusannya Basnas itu 30.000. Tidak apa-apa, yang penting ukurannya itu 1 orang dikasih makan. Kalau 25.000 dia tidak puasa selama 29 atau 30 hari, ya dikali sekian, itulah yang dibayarkan fidyahnya. Itu fidyah. Ya, mau biasa juga ada jumlahnya infak, ini biasa kita kumpulkan sedekah, kita bayarkan sekaligus di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita ini insya Allah mendapatkan rahmatnya Allah, bulan di mana pahala kita ini dilipat gandakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada kita ya. Sebenarnya dari malam-malam kemarin itu saya sudah mau ke sini ya. Kalau saya tidak ke sini ini malam ya tidak ada habis, karena besok kita sudah tidak tarawih. Jadi saya tadi usahakan hadir di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.